Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini aku akan menjelaskan ekonomi makro tentang perilaku konsumsi dan teori investasi. Di sini aku memakai PowerPoint dari teman seperkelasku yang tentunya diberi tugas oleh dosenku dan udah dibahas oleh dosenku dan tentunya sudah diringkas dan dipadatkan sedemikian mungkin. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 6 nih, ada 6 yang di highlight. Ada teori Keynes, teori Fisher dan pilihan antara waktu, hipotesis siklus hidup Modigliani, hipotesis pendapatan permanen Friedman, hipotesis Hall dan Leibson, dan investasi tetap bisnis, residensial, dan persediaan. Nah, teori konsumsi Keynes. Di teori ini dititikberatkan kepada konsumsi dan pendapatan sekarang. Nah, terdapat 3 dari dugaan Keynes. Yang pertama itu menitikberatkan di MPC-nya atau Marginal Propensity to Consume. Nah, ini sebenarnya kita udah belajar di semester kemarin atau yang mungkin dari anak IPS pernah belajar ini. Nah, berikut mungkin rumusnya ya untuk mencari MPC. Buat kita throwback aja, itu MPC sama dengan sigma C per sigma Y sama dengan C2 dikurang C1 per Y2 dikurang Y1. Atau bisa juga MPC ditambah MPS sama dengan 1. Ini kalau misalkan diketahui MPS-nya. Jadi misalkan MPS-nya 0,2, maka tinggal kita kurangin aja MPS S1 dikurang MPS. Jadi dapat MPS-nya 0,8. Gitu. Nah, yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume APC turun karena pendapatan naik. Nah, di sini juga ada rumusnya ya. APC itu sama dengan konsumsi per Y. Nah, yang ketiga atau terakhir, pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Nah, coba kita lihat dulu dari kurvanya. Sebenarnya kita bisa mengerti nih, apa alasan si Keynes ini menitikberatkan konsumsi dan pendapatan sekarang. Nah, kalau kita lihat ya, ini konsumsi ini, kurva konsumsi dan eh, kurva fungsi konsumsi ini, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, dengan C sama dengan C, apa namanya, ditambah CY, kita sebutnya, saya lupa. Jadi, semakin ke atas, maka konsumsinya semakin naik, yang dipengaruhi oleh pendapatannya. Nah, di sini kan dibilang itu pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Jadi, ketika pendapatan kita tinggi juga, maka konsumsi kita juga tinggi gitu. Jadi faktor utamanya adalah pendapatan gitu. Pendapatan sekarang ya gitu. Nah, ini untuk yang APC-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Karena pendapatan meningkat, konsumen menyimpan atau menabung bagian pendapatan yang lebih besar sehingga APC-nya turun. Nah, kita bisa lihat di sini ada slope APC. Nah, selanjutnya rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi. Konsumsi lebih besar, MPC-nya lebih dari 0. Tabungan lebih besar, MP-nya kurang dari 1. Porsi tabungan yang lebih besar dari pendapatan, APC menurun karena pendapatan meningkat. Berdasarkan fungsi konsumsi Keynesian, para ekonom memperkirakan bahwa konsumsi akan tumbuh lebih lambat dibandingkan Y-nya. Nyatanya perkiraan ini tidak terjadi karena pendapatan tumbuh, APC tidak akan turun dan C tumbuh pada laju yang sama dengan pendapatan. Nah, Simon Kuznets menunjukkan C per Y atau APC sangat stabil dengan menggunakan data runtut waktu atau time series data yang panjang.
Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang merah ini fungsi konsumsi dari data time series yang panjang atau APC-nya konstan. Terus ini fungsi konsumsi dari data rumah tangga cross section, ini APC-nya turun. Nah, kalau kita bedah sekali lagi nih ya. Jadi kan di sini kan bilang ya, pendapatan tumbuh, APC tidak akan turun dan C tumbuh pada laju yang sama dengan pendapatan. Nah, kenapa begitu kan? Soalnya kan di slide yang sebelumnya itu, yang ini pendapatan adalah penentu utama konsumsi gitu. Jadi kita bisa tahu kalau konsumsi pasti ya berada pada yang sama dengan pendapatan. Jadi kayak gimana ya? Kalau kita ingin mengeluarkan atau spending money gitu, pasti kita harus punya pegangan dulu ya enggak? Kita harus punya uang dulu, harus punya money dulu, punya pendapatan. Nah, setelah kita punya pendapatan, baru kita bisa spending. Makanya di sini dibilang C-nya ini tumbuh pada laju yang sama dengan pendapatan. Nah, terus di sini kan berdasarkan fungsi konsumsi keynesian, para ekonom memperkirakan bahwa C akan tumbuh lebih lambat dibandingkan Y. Tapi teori ini dibantah gitu. Perkiraan ini tidak terjadi gitu kan. Nah, kalau kita lihat, ini kan memperkirakan bahwa C akan tumbuh lebih lambat dibandingkan Y kan ya. Nah, kenapa bisa di argumennya dibantahkan? Soalnya kan kita balik lagi nih, kalau pendapatan itu yang dititik beratkan. Jadi ya di sini dibilang kan ini udah titik beratkan barat nih. Kalau C itu tumbuh pada laju yang sama dengan pendapatan. Nggak mungkin C itu lebih lambat dibandingkan Y. Karena pasti kalau kita punya money gitu, pasti kita ingin mengeluarkannya gitu. Entah itu kita buat konsumsi di investasi atau atau di mana gitu. Pokoknya kita ya pasti ada spending gitu. Nah, lanjut. Teori konsumsi Irving Fisher dan intertemporal choice. Di sini mengasumsikan konsumen berpandangan ke depan dan memilih konsumsi untuk masa kini dan masa depan untuk memaksimalkan kepuasan seumur hidup. Pilihan konsumen tunduk pada batasan anggaran antar waktu atau intertemporal budget constraint. Suatu ukuran tentang total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi sekarang dan masa depan. Jadi kita kalau bisa lihat di sini ini dititik beratkan ya di masa depannya gitu. Untuk kepuasan, untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, di sini ada model dasar dua periode. Yang periode pertama itu ada yang sekarang dan periode kedua masa yang akan datang. Nah, di sini ada Y1, Y2, pendapatan dalam periode Y1 dan 2. C1, C2 konsumsi dalam periode 1 dan 2. Ada saving yaitu Y1 dikurang C1, yaitu tabungan dalam periode 1. Nah, jika S-nya kurang dari 0, jika konsumen meminjam dalam periode 1. Nah, ini kan yang tadi disebutin tadi ya, bisa kenapa tadi ada C1, C2, ada Y2, Y1 yang tadi rumus dari MPC. Nah, di sini dijelaskan kan kalau C2 ini itu konsumsi dalam periode yang akan datang. C1 itu yang sekarang, Y2 yang akan datang, C1 sekarang gitu. Jadi bisa masuk juga ke MPC-nya. Bisa dipahami lagi. Nah, di sini kita bisa simpulkan nih. Kalau yang pertama itu kita bisa lihat ya. Kalau diasumsikan konsumen berpandangan ke depan dan membeli konsumsi untuk masa kini gitu kan. Terus ada memaksimalkan kepuasan seumur hidup untuk di masa depan. Terus yang kedua ada intertemporal budget constraint atau batasan anggaran antar waktu gitu kan. Nah, terus apa sih hubungannya sama yang model ini? Nah, di sini sebagai kita sebagai konsumen atau kita sebagai masyarakat atau individu gitu, kita mempunyai dua pilihan gitu kalau dari pandangan Irving Fisher dan intertemporal choice
yaitu yang pertama nih, ini kaitannya dengan konsumsi ya, gitu kan. Kita bisa saving gitu, kita bisa menabung untuk kepuasan di masa depan gitu. Jadi pendapatan kita yang sekarang, pendapatan kita yang terjadi saat ini, pendapatan kita yang kita dapatkan itu bisa kita tabung gitu. Nah, nanti untuk di masa depan nanti konsumsi kita bakal lebih besar daripada konsumsi sekarang gitu. Istilahnya kita spending uang atau kita memuaskan diri kita saat ini tuh lebih sedikit gitu. Sedangkan di masa depan nanti kepuasannya akan maksimal karena kita udah awalnya itu udah saving nih gitu. Daripada kita yang konsumsi saat ini tetapi di masa depan ini nggak puas gitu. Sama-sama gimana ya? Misalkan kita setengah-setengah nih konsumsinya, ini di awal setengah, dikonsumsi di akhir setengah gitu kan, jadinya kepuasannya tidak maksimal gitu. Atau enggak, yang kedua itu kita bisa memaksimal konsumsi di awal gitu, tetapi misalkan kepuasan kita kurang gitu. Nah, di sini kan ini nih, ada S kurang dari 0 jika konsumen meminjam dalam periode 1 gitu kan. Saving kurang dari 0. Nah, periode 1 kan berarti sekarang nih ya, gitu kan. Berarti ada dari individu ini berarti terjadi utang gitu. Si individu ini melakukan utang. Karena kepuasannya tidak tercapai, gitu. Dia berarti mengutang kan, mengutang untuk meningkatkan kepuasannya. Nah, dampaknya apa? Mungkin dikonsumsi sekarang di periode pertama ini, periode 1, itu konsumsinya bakal lebih tinggi gitu. Kepuasannya akan lebih tinggi. Tetapi di masa depan nanti konsumsinya bakal berkurang gitu. Nah, kenapa berkurang? Karena si individu ini harus membayar utang-utang yang telah ia pinjam di periode pertama tadi. Jadi begitu tentang teori konsumsi influencer dan intertemporal choice gitu. Kendala anggaran intertemporal. Nah, di sini kita disuguhin nih ada 2 kurva dan 2 teori. Yang pertama ada Keynes. Di Keynes ini, konsumsi saat ini hanya bergantung pada pendapatan saat ini. Sedangkan di Fisher, konsumsi saat ini hanya bergantung pada nilai sekarang dari pendapatan seumur hidup. Waktu pendapatan tidak relevan karena konsumen dapat meminjam atau meminjamkan antar periode. Kalau kita lihat dari kurvanya, ini kurvanya sebenarnya relevannya ke Fisher ya. Kenapa ke Fisher? Coba kita lihat nih ya. Nah, di sini kan ada konsumsi 1 dan ada konsumsi 2, Y2 dan Y1 gitu kan. Ada tabungan, ada pinjaman. Nah, di sini kan konsumsi nih. Nah, pendapatan kita itu di Y1 nih. Kok ini sih? Pendapatan kita di Y1. Nah, terus sama tadi kayak yang tadi nih, yang dua pilihan tadi, kita mau konsumsi kepuasan lebih banyak kapan nih gitu. Mau kepuasan kita yang saat ini atau di masa depan. Misalkan kita beralih ke saving aja gitu, kita lebih baik menabung, maka ya kita konsumsinya di sini gitu. Nah, misalkan kita konsumsinya di sini, maka berarti kan ada sisanya nih. Nah, sisanya ini bakal ke tabungannya gitu. Terus gimana kalau kita pengen konsumsi di sini? Ya sebenarnya boleh gitu. Cuman berarti kita harus meminjam dong gitu atau mengutang. Nah, misalkan kita memilihnya di tabungan aja ya. Nah, terus di Y2 kita pengen di pinjaman gitu.
di sini. Nah, berarti ininya cuman segini doang nih. Sehingga nanti yang udah kotak ini di sini, nanti konsumsi di masa depan bakal sedikit. Karena kan kita udah yang konsumsi pertama kita pengen ditabungin gitu, sebenarnya kita pengen nabung gitu kan. Terus misalkan di teori kedua, konsumsi keduanya kita pengen pinjaman, maka bakal sedikit gitu. Nah, di sini disebutkan kan, kendala anggaran menunjukkan semua kombinasi C1 dan C2 yang hanya menguras sumber daya konsumen. Gitu. Atau enggak, kalau kita sebenarnya gampang dipahamin sih sebenarnya kan ya, Fisher itu. Tinggal kita pahamin aja tuh. Misalkan nggak ada C2 sama Y2, kita fokus ke Y1 sama ke C1. Kalau kita pengen di tabungan gitu kan, konsumsi segini, kita pengen nabung, ya udah kita konsumsi segini. Tapi kalau kita pengen kepuasan di saat ini, kita ke sini, tapi kita harus mengutang gitu. Sehingga nanti bakal berpengaruh ke konsumsi di masa depannya gitu. Terus ada efek pendapatan atau income effect. Jika konsumen adalah seorang penabung, kenaikan R membuat konsumen lebih baik yang cenderung meningkatkan konsumsi pada kedua periode. Efek substitusi atau substitution effect. Kenaikan R menambah biaya pengorbanan konsumsi sekarang yang cenderung mengurangi C1 dan menambah C2. Kedua efek, nah C2-nya naik. Apakah kalau misalkan kedua efek gimana ya? Ada efek pendapatan dan efek substitusi. Nah, C2-nya naik nih. Apakah C1 naik atau turun tergantung pada ukuran relatif efek pendapatan dan substitusi. Di sini kita bisa lihat nih, ada C2, Y1 dan Y2. Nah, di sini dia tegak lurus. Nah, ini dipengaruhi oleh si R ini, 1 ditambah R gitu. Makanya di sini ada rumusnya C1 ditambah C2 per 1 plus R sama dengan Y1 ditambah Y2 per 1 plus R. Nah, sebab garis anggaran sama dengan minus 1 plus R. Kendala pinjaman. Di sini kita disuguhkan 4 kurva nih. Yang pertama ada kurva dari garis anggaran tanpa kendala pinjaman. Yang kedua ada garis anggaran dengan kendala pinjaman. Nah, di sini ada optimalisasi konsumen bila kendala pinjaman tidak mengikat. Nah, bagaimana bisa tidak mengikat? Di sini dijelaskan kendala pinjaman tidak mengikat jika optimalisasi konsumen C1 lebih kecil dari Y1. Nah, di sini ada different curve nih. Nah, itu kan ada titik temu nih ya, bersinggungan gitu. Jadi, yang lebih optimal itu untuk kepuasan di yang bersinggungan di titik yang hitam itu. Di sini untuk yang tidak mengikat. Nah, bagaimana yang untuk yang mengikat? Di pilihan yang optimal itu yang di D sebenarnya. Karena kan yang bersinggungan di D. Namun karena konsumen tidak bisa meminjam, pilihan terbaik adalah pada titik E. Nah, karena ada kendala pinjaman, nggak bisa meminjam nih. Aturan yang seharusnya di sini jadinya nggak bisa. Jadi ya udah, pilihan terbaik ya optimalisasi di konsumen itu di titik E ini gitu. Hipotesis siklus hidup model gini. Nah, menurut Franco model gini, model Fisher menyatakan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan sumber hidup dan masyarakat berusaha mencapai konsumsi yang smooth. LCH menyatakan bahwa pendapatan berubah sistematis selama fase siklus hidup konsumen dan tabungan memungkinkan konsumen mencapai konsumsi yang smooth. Nah, model dasarnya ada W kekayaan awal, Y pendapatan tahunan hingga pensiun, ada R jumlah tahun hingga pensiun, dan T kehidupan dalam tahun sumber hidup. Itu sama dengan W ditambah R dikali Y.
Nah, untuk mencapai konsumsi yang smooth, konsumen membagi sumber daya yang sama sepanjang waktu, yaitu C sama dengan W ditambah R dikali Y dibagi T, atau C sama dengan A dikali W ditambah B dikali Y. Nah, jadi di model ini, kalau dilihat kan ya, di model Fisher nih, kalau dia kan bilang nih, kalau di Frank model gini, konsumsi tergantung pada pendapatan sumber hidup, gitu kan. Terus, ada yang kedua, itu menyatakan bahwa pendapatan berubah secara sistematis selama fase siklus hidup konsumen, dan tabungan memungkinkan konsumen mencapai konsumsi yang smooth. Berarti, kalau dari rumusnya ya, ada konsumsi sama dengan kekayaan awal. Terus, jumlah tahun hingga pensiun, pendapatan, dan kehidupan dalam tahun. Berarti ini dititik beratkan pada pendapatan tahunan hingga pensiun dan jumlah tahun hingga pensiun dan kehidupan dalam tahun. Berarti ini titik beratkan di pendapatan dan waktunya. Nah, kelemahan di teori ini tuh hanya menitik beratkan pada orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap gitu kan. Bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa gitu? Berarti tidak bisa masuk ke hipotesis dari siklus hidup Modigliani. Kenapa? Karena mungkin dari beberapa kalian punya pendapatan gitu. Tapi sebagian besar mahasiswa itu nggak punya pendapatan tahunan gitu. Di sini kan konsepnya mempunyai pendapatan ya. Mungkin kekayaan awal kita mungkin dari orang tua atau dari mana gitu. Dari titik mana. Terus kita punya uang berapa. Nah, tetapi yang permasalahannya itu di pendapatan tahunan hingga pensiunnya. Sama jumlah tahun hingga pensiun. Berarti teori ini cuma bisa berpengaruh kepada yang mempunyai pekerjaan tetap dong. Terus atau mempunyai pekerjaan. Terus bagaimana dengan yang pekerjaannya tidak menentu? Bagaimana dengan seorang mahasiswa atau yang di bawah umur gitu, yang tidak cukup umur untuk bekerja. Berarti teori ini mempunyai kelemahan di situ.